Salam jemaat Tuhan, selamat datang kembali dalam ibadah. Saudara-saudara, dan kita saat ini masih melakukan ibadah secara online, tetapi kita semua percaya bahwa kuasa dan hadirat Tuhan tetap sama di rumah-rumah saudara saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami dalam keadaan yang serba terbatas, kami melaksanakan ibadah kami saat ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak terbatas, kerajaan-Mu tidak terbatas. Dan ketika kami semua bersama-sama menaikkan pujian kami, penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi korban syukur yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Setiap rumah Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, ketika mereka bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu juga Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya mujizat kesembuhan, mujizat terobosan, mujizat pemulihan terjadi atas setiap rumah dan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah kami. Dari sejak awal sampai dengan selesainya Tuhanlah yang beracara dan kemuliaan-Mu lah yang dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan kita menyanyikan dan berseru kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan kita maha besar. Dia yang berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, bersama-sama serukan. Amin. Dan kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebab Tuhan kita maha besar, Dia maha kuasa, Tuhan kita layak untuk dipuji. Oh, sama-sama katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Yesus kita perkasa dan mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Oh, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama.
atas segala nama. Serukan haleluya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Saudara-saudara di rumah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Oh, Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Siapnya hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yesus, Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Oh, sebab Dia yang berkuasa. Oh, di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Katakan Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ada masa-masa di mana seorang pemazmur, saudara-saudara, di dalam kitab Mazmur, dia akan menulis sela. Saat-saat di mana untuk beberapa saat dia harus berhenti. Saat itu bukan sekedar berhenti bernyanyi atau bermusik, saudara-saudara. Tetapi itu adalah saat, itu adalah waktu di mana pemazmur memikirkan kebaikan Tuhan. Merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya diberikan banyak waktu, banyak sekali waktu di masa-masa pandemi ini untuk kita berada di rumah. Mari kita memakai waktu-waktu ini, saudara-saudara, sebagai waktu sela. Waktu di mana kita memikirkan kembali, mengevaluasi kembali hidup kita. Apakah hidup kita, hidup saudara dan saya sudah menyenangkan hatinya Tuhan? Dan apakah kita benar-benar menunjukkan hidup kita untuk kesukaannya Tuhan? Mari kita benar-benar hanya berharap, hanya berseru kepada Yesus. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu.
terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut. Kita memiliki Bapa yang ajaib. Serukan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan
Mari kita sela sebentar saudara-saudara. Pikirkan kembali kebaikan Tuhan. Renungkan betapa baiknya Ia. Jangan biarkan iman kita berdasarkan apa yang kita lihat saat ini. Tetapi biarlah iman kita jauh sampai kepada kekekalan. Melihat karya Tuhan yang hebat atas hidup kita. Dan keselamatan mahkota yang Ia sediakan buat kita semua. Yang berharap dan yang setia kepada Tuhan. Meskipun hari-hari ini kita harus menghadapi kesulitan-kesulitan. Beberapa di antara saudara harus mengalami kehilangan dan duka. Tetapi kita semua dihiburkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Bahwa kita tidak sendirian, bahwa Ia ada bersama-sama dengan kita. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Sebentar benih firman Tuhan akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah hati kami, hidup kami menjadi tanah yang subur, tanah yang siap untuk ditaburi dengan benih kerajaan. Biarlah kami semua menerimanya dengan sukacita, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Bersabdalah Tuhan, sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada untuk mengikuti ibadah secara online, kami percaya dan kami berdoa supaya setiap pribadi yang mengikuti dan menghormati Tuhan melalui ibadah di rumah masing-masing, saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Engkau yang saat ini dalam kondisi yang lemah, Tuhan akan memulihkan. Kalau engkau sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Kalau engkau susah, Tuhan akan menghibur. Karena Alkitab berkata bahwa dari mana datangnya iman? Iman itu datang karena pendengaran. Dengar apa yang membuat iman kita bertumbuh dan membuat hidup ini berubah, membuat hidup ini bergairah pada saat anak Tuhan memberikan telinga untuk mendengar firman Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki bulan Agustus atau bulan ke-8. Tidak terasa waktu berjalan terus, namun kalau saudara dan saya masih ada, sebagaimana saudara ada karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah melewati ibadah minggu yang lalu tentang seri khotbah tentang apa yang kita doakan, ya. Nah, pada saat ini saya juga akan terus menyampaikan pesan-pesan firman Allah berhubungan dengan pokok yang sangat penting ini, yaitu
temanya bicara tentang masalah sulit, kita harus berpuasa. Ya. Masalah sulit, kita harus berpuasa. Jadi kalau saudara bicara tentang kesulitan, jujur saja setiap pribadi, kita semua umat Tuhan, dimanapun engkau berada, entah di kota, entah di desa, bahkan di tempat-tempat terpencil sekalipun, hari-hari ini kita menghadapi masalah-masalah yang sulit. Oleh sebab itu Tuhan tidak hanya mengajar atau bicara tentang kesulitan, tetapi Tuhan juga memberikan solusi, jalan keluar supaya kita bisa keluar dari kesulitan-kesulitan, baik itu kesulitan masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah-masalah perlindungan, masalah-masalah pribadi dan lain-lain. Oleh karena itu pada sore hari ini saya akan membaca satu ayat, ya, sebenarnya di dalam kitab Matius pasal 16 sampai 18 itu, ya, itu bicara tentang puasa, ya. Tetapi kalau kita baca di dalam pasal 6 itu ada 3 pokok pengajaran Tuhan yang ditekankan. Yang pertama, Tuhan mengajar tentang sedekah atau memberi. Ya, itu penting, saudara. Di masa-masa yang sulit ini kita harus belajar memberi, ya, memberi waktu untuk Tuhan, memberikan tenaga, memberikan pikiran, memberikan keahlian, memberikan talenta, memberikan materi mungkin kita lakukan karena ini pengajaran dari Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan juga bicara tentang doa, ya. Kita sudah bahas hari Minggu yang lalu, ya. Itu merupakan tekanan daripada pengajaran. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah tentang berpuasa. Nah, bagian yang ketiga ini memang jarang dikhotbahkan di dalam gereja-gereja, baik secara offline maupun online, ya. Karena tema ini adalah tema yang tidak disukai. Tidak terlalu menarik, ya. Karena ini menyangkut masalah, ya, masalah perut, ya, masalah kedagingan, ya. Masalah kedagingan, keinginan-keinginan daging. Jadi jarang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi hebatnya Tuhan Yesus secara pribadi dia mengajar betapa penting setiap anak Tuhan berdoa dan berpuasa. Karena berpuasa itu artinya penaklukan diri kepada Dia. Berpuasa itu berarti kita bergantung sepenuh kepada Allah. Berpuasa itu berarti mengakui diri kita ini terbatas, ya, terbatas dengan, ya, segalanya, segala aspek, termasuk juga terbatas masalah umur. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang usianya masih relatif muda sudah dipanggil oleh Tuhan. Berarti ini hidup kita ini terbatas, saudara. Jadi kita tidak boleh main-main dengan kehidupan ini, ya. Jadi puasa ini tidak hanya menyadari diri kita terbatas, tetapi berpuasa ini menarik, menggerakkan kuasa Allah bekerja di dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam karir, dalam kota, dalam negeri, bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Dan yang tidak kalah pentingnya, berpuasa itu berarti kita harus belajar mendisiplinkan rohani kita. Jadi berpuasa itu memang tidak suka, tetapi ini merupakan bagian dari kedisiplinan secara rohani. Masih banyak, ya, apa itu berpuasa. Tetapi mari pada sore hari ini kita baca di dalam satu ayat, ya, satu ayat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Matius pasal yang ke-17. Ini kalimat yang sangat pendek, tetapi ini mempunyai pengertian yang sangat penting.
Matius 17 ayatnya yang ke-21 berkata begini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi jenis-jenis ini itu berbicara tentang kesulitan, pencobaan, sakit penyakit, kekurangan, masalah hidup, pergumulan hidup, dan masih banyak problem-problem yang dihadapi oleh manusia. Dan itu tidak cukup kita atasi dengan doa. Perlu ditambah dengan berpuasa. Ya. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, ya, dan perjanjian baru banyak bicara tentang orang maupun pribadi maupun bangsa, sebuah kerajaan, sebuah negara menghadapi kesulitan, menghadapi ancaman kematian, menghadapi kelaparan, menghadapi sakit penyakit. Tetapi pada saat mereka mau merendahkan diri, mempercayakan Allah yang mampu untuk bisa memberi kemenangan, kelepasan. Akhirnya doa puasa mereka diperhatikan oleh Tuhan. Musa untuk mendapatkan 10 hukum Allah, untuk menerima sesuatu berkat-berkat yang menjadi undang-undang bangsa Israel, yaitu 10 hukum Allah. Dia harus naik ke atas gunung Sinai, dan di sanalah dia berpuasa 40 hari 40 malam untuk menerima firman, untuk menerima sabda Allah. Itu butuh puasa, saudara. Jadi saudara dan saya berpuasa itu tidak hanya pada saat kita menghadapi kesulitan. Kita juga berpuasa sebagaimana kita ingin menerima pewahyuan, menerima firman secara khusus untuk menjadi dasar kekuatan kita. Kita perlu berpuasa. Kita lihat di dalam Yosua pernah kalah terhadap kota Ai yang kecil. Tapi pada waktu dia sadar, maka Yosua dan seluruh umat Israel dianjurkan untuk berdoa dan berpuasa. Akhirnya mereka bisa mengalahkan kota Ai sehingga bisa masuk ke negeri Kanaan, negeri perjanjian limpah susu dan madu. Kita lihat juga di dalam Ester pasalnya yang keempat, bagaimana bangsa Israel menghadapi kematian secara massal. Karena surat keputusan Raja Ahasveros itu sudah disebarkan ke seluruh kerajaan Media dan Persia. Pada harinya, pada jamnya, pada tanggalnya, pada bulannya sudah ditentukan bahwa seluruh umat Yahudi harus dimusnahkan dari permukaan bumi. Karena ada satu provokator yang tidak suka terhadap umat Yahudi, adalah Haman. Haman ini menyogok Raja Ahasveros supaya raja mengeluarkan kebijaksanaan, keputusan supaya menghabisi bangsa Yahudi. Nah, pada saat itulah orang Israel berada di dalam kondisi atau krisis yang namanya kematian. Bukan virus, tapi ini kematian secara umum. Baik yang ada di Media Persia, termasuk orang-orang Yahudi yang berdomisili di Yerusalem dan sekitarnya. Mereka akan dimusnahkan seluruhnya. Saudara bayangkan, siapa yang mau membela? Siapa yang mau menolong mereka? Siapa yang bisa melindungi mereka dari kematian secara massal? Akhirnya Mordekai memberitahu kepada Ester sebagai ratu, supaya kedudukan sebagai ratu bisa menolong, bisa menyelamatkan, bisa membela apa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan singkat ceritanya, Ester dengan seluruh stafnya di dalam istana ratu, Ester ini menganjurkan berdoa dan berpuasa. Begitu juga dengan seluruh umat
Yahudi yang tersebar di seluruh kekaisaran maupun di dalam seluruh kerajaan Media Persia harus berdoa, berpuasa selama 3 hari 3 malam. Wah, Tuhan luar biasa. Apa yang mereka dapatkan pada waktu mereka merendahkan diri, berdoa dan berpuasa, Tuhan luar biasa. Pembelaan Allah itulah supernatural, tepat pada waktunya. Sehingga oknum yang menyogok raja, yang mempunyai hati yang jahat, benci terhadap bangsa Yahudi, akhirnya dia sendiri yang dibunuh, saudara. Bersama seisi keluarga mereka dilenyapkan. Sedangkan orang Yahudi, Mordekai dan semua tokoh-tokoh yang ada di Media Persia selamat bahkan. Oh, haleluya. Dengan kejadian itu akhirnya Israel mendapatkan kemenangan, mendapatkan kedudukan, jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Karena apa? Karena ada orang yang berdoa. Doanya mereka bukan doa secara pribadi, doa kolektif, doa bersama. Kalau saudara baca di dalam ayat-ayat Ester pasal 4 di situ kita lihat bagaimana orang Yahudi itu semua berpuasa. Tidak ada alasan aku sakit emah, aku sakit lambung, aku sakit batuk, aku sakit ginjal. Minta maaf, tidak bisa berpuasa, nanti bisa tambah kambuh. Justru pada saat mereka dalam penderitaan secara fisik, mereka bertindak dengan iman. Mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Sehingga mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka diberi keberanian. Mereka ditambah imannya. Mereka ditambah penyerahannya kepada Tuhan. Sehingga nama Allah dipermuliakan pada zaman Ester. Dan saya percaya wanita Ester ini walaupun dia wanita, tapi dia seorang wanita yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Andai kata kalau dia hanya mementingkan dirinya, untuk apa? Dia harus berjuang, mempertaruhkan nyawanya. Sebab untuk membela Yahudi, bangsa Yahudi itu bukan sekedar berbicara, tapi nyawanya dipertaruhkan, saudara. Karena setiap orang yang datang ke singgasana, ke hadapan raja, siapapun termasuk istri atau primaisurinya, kalau tidak dipanggil, itu hukum orang Media Persia biasanya tuh dipenggal kepalanya. Kalau tidak dipanggil, biar dia istrinya, saudara, untuk masuk menghadap raja, kalau tidak dipanggil, itu taruhannya nyawa. Dan Ester sudah 1 bulan tidak pernah jumpa dengan Raja Ahasveros ini. Dan dia menghadap raja. Sehingga dia berkata, andai kata aku pun ditolak. Aku hadir di hadapan baginda, terpaksa aku mati. Aku rela mati demi bangsaku Israel. Nah, ini satu pengorbanan. Jadi orang Ester ini bukan seorang wanita yang mementingkan dirinya sendiri, jabatannya, kedudukannya. Justru dia pentingkan bangsanya, rakyatnya, supaya mereka selamat. Nah, itu perjanjian lama. Betapa hebat puasa. Nah, kita lihat di dalam contoh-contoh, saya berikan 2 bagaimana. Kalau saya baca tentang doa puasa, tentu kita ingat siapa Tuhan Yesus. Pada usia 30 tahun setelah dibaptis air, langsung dia berpuasa. Di 40 hari. 40 malam. Kalau kita lihat dalam hidupnya Rasul Paulus, dia juga banyak berdoa dan berpuasa supaya mereka menang. Dan ternyata doa dan berpuasa ini merupakan senjata ilahi. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam
2 Raja-Raja atau 2 Tawarit pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ke-4. Di situ rajanya yang bernama Raja Yosafat. Kerajaan ini kerajaan yang sedang menghadapi musuh yang berat, yaitu dari Bani Moab, Bani Amon, juga sekutu-sekutu mereka. Mereka menyerang kerajaan Yehuda, mengepung kerajaan Yehuda, dan mereka ingin mengambil alih kerajaan ini dengan kekuatan-kekuatan yang super lengkap, saudara. Nah, saudara, raja dikatakan dalam keadaan takut, tidak berdaya, tidak ada kemampuan untuk melakukan perlawanan. Apa yang mereka lakukan? Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, dia mencari Tuhan, merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Mengajak umat Israel juga suruh berdoa dan berpuasa. Dan mereka ternyata sepakat, sehati, mereka merendahkan diri menghadapi krisis nasional ini. Dan apa yang terjadi? Sungguh Tuhan luar biasa. Doa puasa daripada Raja Yosafat ini dijawab oleh Tuhan. Dan Allah katakan, kamu tidak usah berperang melawan Moab, Amon dan sekutunya. Kamu membentuk sebuah paduan suara, kor. Pilihlah orang-orang yang mempunyai hati yang mengasihi Allah. Hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang beriman. Bentuk paduan suara. Dan kalau sudah siap, mereka datang ke medan perang. Mereka tidak usah berperang. Mereka tidak usah pakai senjata. Mereka tidak usah pakai panah pedang. Mereka cukup gunakan mulut mereka. Berikan pujian kepada Allah. Benar, saudara? Pada waktu mereka menyanyikan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Oh, terjadi sebuah mujizat. Musuh orang Moab, orang Amon itu, semua pada berkelahi satu sama dengan yang lain. Temannya sendiri dibunuh, saudara. Saudaranya sendiri dibunuh. Saling bunuh-membunuh. Siapa yang bekerja? Tuhan. Orang Israel tidak perlu berperang. Jadi peperangan ini sebenarnya yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan itu peperangan rohani. Melalui doa puasa. Kalau kita bisa menang dalam pertempuran secara rohani, maka peperangan jasmani itu nanti bagiannya Tuhan. Ya, misalnya takut sama COVID Corona-19 karena penularannya terlalu cepat dibanding dengan yang tahun yang lalu, sehingga banyak menelan korban jiwa. Ya, dalam minggu-minggu ini saya banyak waktu setiap hari hanya mendoakan orang-orang yang terkapar COVID-19. Baik jemaat sendiri, juga orang lain. Dari Malang, Surabaya, Jakarta, Madura, Jawa Tengah, luar pulau, mereka semuanya membutuhkan doa. Memang hari-hari ini saudara dan saya harus punya peperangan rohani untuk mengalahkan itu musuh-musuh virus ini. Ya, kalau peperangan jasmani, masalah fisik itu urusannya ahli medis yang akan menangani. Tetapi saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus berperang secara rohani melalui doa dan berpuasa. Supaya kemenangan, perlindungan
kehadiran Allah di dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan dalam pekerjaan, kehidupan dalam studi, kehidupan dalam karir, kehidupan dalam kebutuhan secara jasmani. Jujur saja, hari-hari ini bukan hanya kita menghadapi masalah sakitnya, tapi masalah ekonominya juga. Amin. Karena semua dampak dari COVID-19 ini menghantam perekonomian, perdagangan, semua sektor. Jadi banyak orang stres sekarang. Banyak orang bercerai gara-gara COVID corona. Rumah tangganya hancur karena suaminya dipecat. Setiap hari butuh makan. Sekarang suami jadi pengangguran. Sedangkan kebutuhan setiap hari tidak bisa ditunda. Ini hari-hari yang kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Kalau engkau masih dikasih kekuatan, kasih kesehatan, ayo. Kalau engkau tidak sakit, engkau hidupmu lancar-lancar, jangan lupa. Jangan pikir diri sendiri. Ayo ambil waktu doa puasa untuk orang lain, untuk gereja, untuk hamba Tuhan, untuk negeri, untuk bangsa, pemerintah, pemimpin negeri kita. Kita doakan. Yosafat mengalami kemenangan. Bukan hanya kemenangan dalam peperangan, tapi Alkitab di dalam pasal 20. Oh, mereka dapat kelimpahan secara materi. Penjara-penjara yang sudah mati, semua kekayaan-kekayaan harta bendanya diambil dengan Raja Yosafat dan rakyatnya. Sehingga mereka mengalami kesejahteraan, bahkan dikatakan mengalami keamanan sekian tahun lamanya. Karena Allah turut bekerja di dalam bangsa Yahuda saat itu. Berikutnya, contoh berikutnya. Kita lihat di dalam kitab Esra pasal 8. Esra pasal 8. Setelah 70 tahun bangsa Israel berada di negeri Babel. Nubuatan Nabi Yeremia digenapi 70 tahun. Sesudah mereka tertawan, mereka harus kembali ke negerinya, ke Yerusalem, ke Israel. Dan dari kemerdekaan yang diberikan oleh Raja Kores pada saat itu, ada beberapa kelompok rombongan yang kembali ke negeri Israel. Salah satunya adalah kelompok yang dipimpin oleh hamba Tuhan Nabi Esra ini, ya. Esra ini kita lihat di dalam pasalnya yang ke-8. Pasal 8 ayat 21 sampai 23, ya. Mereka mau kembali ke Israel, tapi mereka juga khawatir karena di tengah jalan itu banyak perampok, saudara. Saudara, Persia itu sekitar 1000 kilometer, kurang lebih 1000 kilo. Mereka harus berjalan kaki melewati padang gurun. Di situ ada banyak perampok-perampok. Di tengah jalan sewaktu-waktu bisa menjara mereka. Nah, sebelum mereka melangkahkan kaki, Raja menawarkan pengawalan kepada rombongan umat Yahudi ini kembali ke negeri Israel. Tapi Esra mengambil satu keputusan. Tidak. Bukan kami tidak menghargai niat baik sang raja. Tetapi kami mau belajar hidup bergantung kepada Allah. Kami berharap perjalanan kami dilindungi oleh Tuhan. Meskipun perjalanan ini penuh dengan risiko, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengajak rombongan itu berdoa dan berpuasa.
tengah jalan, saudara. Jadi puasanya bukan hanya di dalam rumah, di tengah jalan. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka merendahkan diri, mereka menangis, mereka percaya Tuhan beserta mereka. Dan doa mereka, puasa mereka diperhatikan oleh Allah. Sehingga Alkitab mengatakan mereka boleh tiba ke Yerusalem dalam lindungan Allah. Tidak ada satupun harta bendanya yang dirampok oleh penyamun, oleh perampok ini. Saudara-saudara, hari-hari ini terlalu sering kita melihat, mendengar ada banyak kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang sudah dirampok. Ya, mungkin kekayaannya itu bukan hanya materi. Mungkin kekayaan-kekayaan yang mereka miliki, mungkin orang tuanya sudah diambil kembali ke pangkuan Bapak lebih awal. Atau mungkin suaminya atau istrinya. Ya, kemarin ada seorang tidak disangka-sangka, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Ya, ada banyak kejadian-kejadian dalam perjalanan hidup ini dirampok, dirampas nyawanya. Nah, kalau saudara ingin perjalananmu aman, baik nyawamu terlindungi, baik harta bendamu terlindungi, baik anak-anakmu terlindungi, baik kesehatanmu terlindungi, baik pelayananmu terlindungi, baik ekonomi terlindungi. Ayo kita belajar mendisiplinkan diri, berdoa dan berpuasa. Satu hari saya bertemu dengan seorang ibu kurang lebih 55 tahun. Mereka berprofesi sebagai tukang pijat, tukang urut. Saya tanya, Ibu, bisakah Ibu memijat saya? Oh, maaf Pak. Kenapa? Karena kalau hari Senin dan hari Kamis setiap minggu kami berpuasa dari pagi sampai sore. Itu mereka, saudara. Selama berapa bulan? Oh, sejak kecil kami sudah terbiasa melatih diri di luar puasa tahunan, saudara. Itu ada doa puasa harian. Jadi mereka satu minggu tuh 2 kali. Senin, Kamis, pagi sampai sore. Jadi Senin, Kamis mereka tidak bekerja. Mereka tidak berprofesi sebagai tukang pijat. Kenapa? Karena mereka menghormati. Mereka mendisiplinkan. Kok bisa, Bu? Ya, kami kan punya pergumulan. Kami kan kredit rumah, Pak. Jadi kami setiap bulan ini harus nyetor KPR ke bank. Jadi kami harus berjuang. Meskipun 1 bulan kerja kami tidak full. Ya, dipotong berarti 8 hari kami tidak kerja. Tapi insya Allah selama ini kami setiap bulan bisa nyetor ke bank, katanya saudara. Wah, itu saudara kita. Ya, mereka bisa komitmen berdoa puasa. Dan saya yakin saudara dan saya sebagai anak Tuhan lebih tentunya puasamu lebih mantap, lebih disiplin, lebih bergairah. Sehingga puasa itu bukan dihindari, bukan berkata, itu tugasnya pendeta, itu tugasnya hamba Tuhan. Kalau saya jemaat biasa, saya anak muda biasa, gak perlu nahan lapar. Apalagi saya ini hobinya kalau pagi itu sarapannya pecel beati. Saudara, belajar menyangkal diri. Belajar menyalipkan keinginan daging. Sebab pada saat kita merendahkan diri dan berpuasa, ada sebuah mujizat terjadi. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang suami istri ini dipanggil untuk
melayani ke negara Asia. Satu hari si suami ini jalan-jalan dan ternyata di tempat itu banyak kerumunan orang yang sedang membagikan daging kurban begitu ya. Nah, akhirnya bapak ini mulai potret saudara, foto gitu ya. Karena lihat kok seneng pembagiannya gitu, rame gitu ya. Satu-satu dapat 1 kilo, ya, termasuk Pak Ishak ini tiap tahun dapat ini. Kadang-kadang dia kalau dapat pakai apa? Pesta pora dia dengan keluarganya, dengan teman-teman sebaya, sepelayanan. Setiap tahun sudah biasa dapat, ya. Katanya bikin rendang, bikin apa lagi ya. Nah, saudara, bapak ini dia pulang. Waktu malam, tahu-tahu Roh Kudus bicara sama dia. Hei, hambaku, kamu diutus ke sini bukan sekedar menjadi seorang turis yang memoto kejadian-kejadian peristiwa. Tapi aku memanggilmu, memilih engkau harus menjadi seorang misionari. Dia kaget saudara. Akhirnya Roh Kudus mengetuk hatinya. Dan hari itu bagaimana supaya saya bisa membagikan traktat dan menjual Alkitab. Dia doa dan puasa. Hari pertama, hari berikutnya maksudnya. Dia doa puasa, sampai di sana laris manis. Trak-traknya yang dibagi secara gratis, Alkitabnya juga dijual dengan harga yang murah. Wah, mereka tertarik, tergerak untuk. Tetapi di satu sisi kelompok-kelompok ini ada orang yang tidak suka sama dia. Ya, ada seorang provokator. Bagaimana supaya misionari ini dibunuh saudara. Dan hari kedua, hari ketiga dia doa dan berpuasa lagi. Dia pergi ke tempat yang sama. Hari keempat, waduh, kelompok radikal ini mulai mempengaruhi massa. Ya, dan mereka berniat untuk membunuh orang ini. Nah, hari kelima waktu mereka datang ke tempat itu, akhirnya mereka ditangkap dan diseret di pasar. Mereka ditendang, mereka dicemplungkan ke dalam air. Mereka dipukul ya dengan orang-orang yang ada di pasar itu sehingga mereka babak belur, hampir dia mati saat itu. Tetapi ada satu kelompok yang masih dipakai Tuhan untuk menghalangi misionari ini meninggal dunia karena tugasnya. Dengan keadaan tubuh yang sudah serba luka, dia pulang ke rumahnya dan mulai tetap doa dan berpuasa. Hari berikutnya dia bilang kepada istrinya, Mama, mungkin hari ini adalah hari perpisahan antara aku dan kamu. Mungkin hari inilah saat terakhir kalian memandang wajah suamimu. Dukung dalam doa. Akhirnya berangkat lagi. Ya benar saudara. Itu masa semakin banyak. Waktu dia ada di tengah-tengah langsung dikepung orang banyak itu. Dan ada seorang yang sudah siap dengan pisau yang sudah diasah dari kemarin. Itu untuk memotong leher misionari ini, dijadikan kurban saudara. Nah, pada waktu dia di dalam kepungan massa yang begitu banyak, dia hanya berkata, Tuhan, kalau aku mati martir karena namamu hari ini, aku siap. Aku siap untuk berjumpa dengan engkau. Aku siap untuk menerima mahkota yang kau siapkan. Nah saudara, itu doanya yang terakhir. Nah pada waktu si Algojo ini sudah bawa parang saudara, memotong leher si misionari ini.
tiba-tiba tanpa sepengetahuan masa, ada dua orang yang punya postur tubuh yang jangkung tanpa banyak bicara. Dua orang ini menarik tangan daripada hamba Tuhan keluar dari kepungan massa itu, keluarkan. Tapi hebatnya lagi, tidak ada seorang pun yang melihat misionari ini keluar. Mereka satu dengan yang lain saling sikut-sikutan, mana itu, mana, saling pukul-mukul. Tapi hamba Tuhan sudah keluar. Dan herannya tuh kok ada becak. Di ujung gang kecil, di situ ada sebuah becak menunggu. Akhirnya orang ini bilang, udah kalian naik becak. Sampai situ terus pulang ke rumahnya. Dan malam itu dia berdoa dan mengucap syukur. Berterima kasih kalau hidupnya masih dilindungi. Akhirnya ada suara dari Allah, dari sorga berkata, hei hambaku, cukup, tugasmu sudah selesai. Besok jangan kembali ke tempat yang sudah kau tugaskan selama ini. Tugasmu sudah selesai. Tugasmu sudah selesai memberitakan Injil. Tugasmu sudah selesai mempermuliakan namaku. Oleh karena itu jangan kembali lagi ke tempat itu. Saudara, sejarah mencatat di kemudian hari tempat yang sangat-sangat radikal itu akhirnya berdirilah sebuah gereja yang besar. Gereja yang megah, yang bisa menampung orang-orang, termasuk orang-orang yang dulunya yang ingin membunuh dia. Sekarang mereka bertobat karena puasa. Mari pada saat ini kau menghadapi masa sulit, apapun bebanmu, apapun kesulitanmu, apapun kebutuhanmu. Ayo, mulai sekarang mengambil keputusan, aku ambil bagian daripada firman Allah. Doa puasa, ada banyak jenisnya. Pertama kita doa puasa ringan dulu, setengah hari. Atau doa puasa Daniel, artinya makan sayur buah-buahan. Tidak makan nasi, tidak makan ikan. Itu doa puasa pertama, promola. Puasa yang kedua adalah puasa total, tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore. Tanpa makan tengah malam. Jam 4 jangan makan dulu. Biasa aja makan sore jam 6 sampai besok. Ada lagi puasa yang lebih ekstrim lagi, puasa Ester. 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam. Itu maksimal. Lebih daripada itu, saudara tidak boleh beraktivitas. Ada doa puasa yang lebih lama adalah doa puasa Tuhan. Atau doa puasa Musa 40 hari 40 malam. Dengan catatan setiap malam buka puasa. Kita lakukan selama 40 hari 40 malam. Dengan satu niat, satu iman, ada pokok yang harus digumuli. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja sesuai dengan firman-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian dimanapun engkau berada hari ini. Mungkin selama ini kau tidak pernah berpuasa. Karena terlalu menyayangi perutmu. Tapi mau coba belajar merendahkan diri, menyangkal diri. Saya yakin mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Kiranya Tuhan memberkati dan kita siap untuk makan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Haleluya. Kita menyanyikan pujian, mulialah sembah Raja mulia bagi Yesus. Haleluya.
mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Bapak Ibu, mari kita siapkan roti dan anggur. Dari surga datang untuk selamatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati. Jadi Raja. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi Raja. Sembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Bersyukur. Jiarana namase. Jiarala namase. Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Haleluya. Saudara yang lemah, saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara yang cemas, saudara yang khawatir menghadapi masa-masa sulit, mari sore hari ini angkat hatimu, angkat rohmu, angkat penyembahanmu, angkat doa puasamu. Orata kapapa siapa, okorata kapapa sikara. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Tidak hanya sebagai pendengar yang terhormat, tetapi kami menjadi pelaku yang baik. Seperti Tuhan Yesus mengajar tentang doa, sedekah, tentang puasa. Tapi Dia sendiri mempraktekkan dalam perjalanan hidup. Dia sudah memberikan yang terbesar untuk dunia, untuk manusia. Nyawanya sendiri diberikan kepada kita semua. Supaya kita hidup, kita selamat, kita diampuni. Dia juga memberikan waktunya berdoa. Dia juga memberikan, oh haleluya, waktunya untuk berpuasa di padang gurun. Dan Dia sudah melakukannya semasa hidupnya. Kami percaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Dengar
doa mereka, pergumulan mereka, kesulitan mereka, sakit penyakit mereka, kekurangan mereka. Karena Engkau yang punya segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Sembari kita pegang roti dengan tangan kanan. Haleluya. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari pegang roti dengan tangan kanan sambil angkat ke hadapan Tuhan. Haleluya. Inilah tubuh Yesus untuk menjadi satu dengan tubuh kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan dengan tangan kanan. Inilah darah perjanjian baru. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat tubuhmu. Haleluya. Terima kasih buat darahmu. Jadi satu dengan tubuhmu. Jadi satu dengan darahmu. Oh, benteng perlindunganmu. Haleluya. Jesus. Terima kasih. Haleluya. Jesus. Oh, rata kapapa. Yes. Katakan, aku sudah dipulihkan, aku disembuhkan, aku dimerdekakan, aku ditolong, aku dilindungi, aku dibentengi, aku dipagari oleh malaikat Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh, berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan di dalam nama Yesus. Kami percaya tubuh dan darahmu menjadi satu dengan kami. Semua yang sudah ambil bagian dan menghormati pengorbananmu, kami yakin dan percaya mereka akan merasakan hadirat dan urapan Allah menjamah setiap pribadi kami masing-masing. Baik yang di rumah, di luar rumah, dimanapun mereka berada, sehingga Allah dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Diakhiri ibadah pada sore hari ini, kita mengangkat kedua tangan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan pulanglah. Kalian dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan, amin.